Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Kandangan, terkhusus kelas 9A, B, dan C. Hari ini kita akan menyimak bersama video pembelajaran ini. Karena situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan untuk kita bertemu, melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka, maka kita akan kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, Ibu Windarwati. Pian-pian bisa panggil Ibu Windar ya, karena kemarin sewaktu Bu Pian kelas 8 ada beberapa kelas yang belum ketemu sama Ibu di mata pelajaran seni budaya. Sebelum kita masuk kepada materi secara langsung, Ibu ingin memperkenalkan seni budaya itu secara umum. Di sekolah menengah, seni budaya itu dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni teater atau drama, dan yang keempat seni tari. Jadi di sekolah menengah atau SMP kita akan mempelajari 4 aspek seni ini. Di setiap semesternya kita akan mempelajari minimal 1 aspek seni atau maksimal 2 aspek seni. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mengambil atau memilih aspek seni rupa. Jadi kita akan bersama-sama belajar tentang seni rupa. Nah, seni rupa itu tersendiri banyak macamnya. Di dalam seni rupa itu ada seni patung, ada seni lukis, ada seni grafis, dan lain sebagainya. Kita akan belajar satu-satu. Nah, anak-anak Ibu kelas 9A, B, dan C, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang seni lukis. Jadi, ketika kita selesai mempelajari materi ini, minimal pian-pian tahu apa itu pengertian seni lukis. Jadi ketika ditanya, seni lukis itu apa sih? Pian-pian pasti sudah bisa menjawab. Dan di dalam seni lukis itu ada pengelompokan berbagai macam tema. Jadi temanya banyak, pian-pian bakal tahu dan mengetahui tema seni lukis itu apa aja. Lalu di dalam seni lukis itu ada aliran-alirannya. Si pelukis ini menganut aliran ini. Pian-pian bakal tahu juga. Selanjutnya, selain tema dan aliran, minimal pian tahu beberapa alat dan bahan untuk melukis. Jadi nanti kita akan membahas materinya lebih dalam satu-satu. Kita diberikan sebuah kertas kosong dan alat tulis. Tentu kita mempunyai keinginan untuk mencoret-coret secara tidak sadar. Apakah itu hanya berbentuk coretan, ataukah itu hanya berbentuk sebuah garis, atau garis-garis yang bersinggungan lalu menyerupai sebuah bentuk. Nah, apa sebenarnya melukis sesederhana itu? Tentu tidak. Jadi kita akan belajar pengertian seni lukis secara umum. Kalau pian lihat di buku halaman 4, pian akan menemukan beberapa pengertian seni lukis. Di internet pun sangat banyak sekali. Namun secara sederhana Ibu akan memberikan pengertian seni lukis itu. Jadi seni lukis itu adalah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Jadi menggambar namun tingkatannya lebih tinggi. Jadi seni lukis biasanya memiliki keunikan tersendiri seperti yang Ibu sebutkan di depan, berdasarkan temanya, gayanya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Secara lengkap pian-pian bisa lihat halaman 4 dan banyak sekali referensi apa itu pengertian seni lukis di internet. Setelah mengetahui pengertian seni lukis, sekarang kita akan mencari tahu apa sih tujuan sebuah karya seni lukis itu dibuat. Nah, tujuannya itu ada banyak, ada bermacam-macam. Kita masuk kepada tujuan yang pertama. Tujuan pertama, karya seni lukis itu dibuat adalah untuk tujuan religius. Mendengar kata religius, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah sesuatu yang berbau kepercayaan atau agama. Berkarya seni lukis dengan tujuan religius ini ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai pelindung, Sang Pencipta sebagai pengampun dosa, dan lain sebagainya. Ketika seseorang melihat karya seni lukis tersebut dipajang nih, akan membuat orang tersebut ingat atau oh iya, ini Tuhanku. Jadi
begitu melihat karya seni lukis yang dipajang tersebut akan membuat oh alhamdulillah, oh syukur sekarang masih diberikan kesehatan, masih dilindungi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita melihat di sekitar kita sebenarnya banyak sekali gambar atau sebuah karya seni lukis yang berbau religius. Misalnya bagi kita umat muslim, kita seringkali memajang lafaz Allah di rumah atau banyak di rumah ibadah. Begitu juga teman-teman yang non muslim, ada lukisan Yesus, ada lukisan dewa-dewa, ada lukisan Buddha misalnya. Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan beberapa contoh karya seni lukis dengan tujuan religius. Kalian bisa simak dan lihat sendiri. Yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Apa itu? Jadi sebuah karya seni lukis dibuat ditujukan untuk menyinggung pihak-pihak tertentu. Kalau misalnya yang kita tahu nih, dilihat di TV, di berita ataupun di berita di internet, kakak-kakak mahasiswa biasanya menyampaikan pendapat atau kritikannya terhadap pemerintah, pemegang kekuasaan atau sesuatu dengan cara demo, atau oknum masyarakat yang tidak terima terhadap suatu keputusan menyampaikan pendapatnya dengan cara demo, maka seorang pelukis atau seorang pembuat karya seni lukis bisa menyampaikan kritikan atau pendapatnya melalui sebuah karya seni. Jadi, sebuah karya seni lukis dibuat dengan tujuan kritik sosial ini ditujukan untuk menyinggung pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah, lembaga sosial, ataupun pemegang kekuasaan. Nah, berikut ini Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh-contoh karya seni lukis yang ditujukan untuk kritik sosial. Penjelasan lebih lengkap tentang tujuan berkarya seni lukis yang religius dan kritik sosial tadi bisa pian-pian lihat di buku paket halaman 5. Jadi yang Ibu sebutkan tadi adalah secara garis besar atau secara sederhana. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tujuan berkarya seni lukis untuk ekspresi. Mendengar kata ekspresi tentunya sudah kebayang ya. Jadi sebuah karya seni lukis dibuat dengan tujuan ekspresi itu untuk mewujudkan emosi atau gejolak jiwa sang pelukis. Jadi ketika sang pelukisnya ini misalnya sedang berbahagia, sedang senang, maka lukisannya pun akan menjadi sesuatu yang indah. Tujuan ekspresi ini adalah media ekspresi dan mencurahkan emosi atau perasaan sang pelukis. Jadi coretan garis dan warna yang merupakan perwujudan dari dorongan emosi atau gejolak jiwa si pelukisnya, sehingga akan menampilkan ekspresi yang sempurna. Berikut ini ada beberapa contoh. Tujuan berkarya seni lukis yang terakhir yang akan kita bahas adalah tujuan komersil. Mendengar kata komersil tentu tidak jauh-jauh dari uang, benar sekali. Jadi sebuah karya seni lukis itu dibuat ditujukan untuk dijual ya, untuk menghasilkan uang. Jadi hasilnya atau karyanya cenderung mengikuti selera pasar. Seperti yang kita lihat misalnya banyak lukisan-lukisan yang dijual di pinggir jalan oleh pelukis-pelukis. Itu ditujukan untuk dijual dan menghasilkan uang tadi ya.
apa itu pengertian seni lukis dan kita mengetahui tujuan-tujuan dari sebuah karya seni lukis itu dibuat, maka selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang aliran. Nah, jadi sebuah karya seni lukis atau seorang pelukis itu mempunyai aliran-aliran seni lukis. Jadi aliran itu terbagi menjadi dua, ada representatif dan non-representatif. Mudah diingat ya, representatif dan non-representatif. Nah, si representatif ini terbagi menjadi beberapa aliran juga. Ada naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Kita akan membahas aliran-aliran yang termasuk di dalam aliran representatif tersebut satu-satu. Jadi, representatif itu adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata yang ada pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran yang pertama yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme. Mendengar kata-kata naturalisme, natural ya, asal katanya dari kata natural. Jadi, penggambaran alami atau sesuai dengan keadaan alam. Tekstur, warna dibuat sedetail mungkin dan lebih indah dari kenyataan. Jadi, kalau misalnya seorang pelukis itu menganut aliran naturalisme, misalnya nih, dia mau melukis seseorang yang sedang duduk di taman. Tapi orang tersebut punya jerawat, contohnya kayak gini misalnya ya. Tapi karena si pelukis ini menganut aliran naturalisme, maka harus lebih indah nih, lukisannya harus lebih indah dari kenyataannya ya, mirip filter yang ada di handphone. Jadi dibuat lebih cantik, jerawatnya sudah tidak ada, yang tadinya agak gemuk dilangsingkan ya begitu. Aliran seni lukis selanjutnya yang kita bahas adalah aliran realisme, asal katanya dari real ya, jadi apa adanya. Aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah ataupun mengurangi objek. Jadi penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Aliran seni lukis yang akan kita bahas selanjutnya adalah romantik. Jadi mendengar kata romantik pasti tidak jauh-jauh dengan romantis. Jadi aliran ini bersifat lebih imajiner, menggambarkan cerita-cerita romantis atau sebuah peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa dahsyat. Jadi sebuah peristiwa itu diabadikan di dalam sebuah lukisan. Misalnya saat Soekarno membacakan teks proklamasi dan itu diabadikan menjadi sebuah lukisan, maka lukisan tersebut adalah bersifat romantik ya. Atau sebuah kapal misalnya yang kita tahu ya, cerita film Titanic. Nah, itu kan adalah sebuah peristiwa dahsyat yang hampir semua orang di dunia ini tahu. Kalau misalnya peristiwa tersebut dilukis atau diabadikan dalam sebuah lukisan, maka lukisan tersebut akan beraliran romantik. Beberapa aliran seni lukis yang Ibu sudah jelaskan tadi bisa pian-pian baca atau lihat penjelasannya lebih lanjut di buku halaman 7. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh masing-masing satu aliran seni lukis. Jadi misalnya naturalisme, bisa pian lihat sendiri di rumah ya, buku halaman 7. Oh, itu indah sekali, ada gambar pemandangan, ada gambar gunung. Nah, selanjutnya untuk aliran realisme dan romantik bisa pian lihat contohnya di sini. Aliran selanjutnya akan kita pelajari adalah ekspresionisme. Jadi ekspresionisme mirip-mirip dengan tujuan berkarya seni lukis yang untuk tujuan ekspresif tadi. Jadi aliran seni lukis yang ekspresionisme ini juga berhubungan dengan ekspresi. Seni lukis ekspresionisme ini adalah aliran yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa pelukis yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Aliran seni lukis selanjutnya yang kita bahas adalah impresionisme. Mirip ya, ekspresionisme, impresionisme, hati-hati kebalik.
Kalau ekspresionisme adalah penggambaran yang sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis. Jadi yang spontan saat melihat objek. Nah, kalau impresionisme ini adalah aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Surrealisme ini adalah aliran yang menggunakan bentuk, warna seperti di dalam mimpi. Jadi sang pelukis ini menggambarkan atau mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Beberapa penjelasan yang lebih lengkap tentang ekspresionisme, impresionisme, surrealisme bisa pian baca lebih lengkap di halaman 8. Jadi ada sedikit contohnya juga, tapi secara sederhana seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau tadi kita membahas aliran-aliran yang termasuk di dalam aliran representatif, sekarang kita akan beralih ke aliran yang bertolak belakang nih, non-representatif. Jadi non-representatif ini adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis ini biasanya berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, gaya non-representatif ini biasanya memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Masih mempelajari seni lukis, namun kita akan mempelajari tentang tema. Jadi tema-tema seni lukis, jenis-jenis seni lukis, dan alat bahan. Jadi kita bisa praktek di rumah dengan sederhana ya, alat dan bahan yang sederhana yang ada di rumah kita masing-masing. Sekian materi pada video pembelajaran kali ini tentang seni lukis. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu sampai kepada kalian dan bermanfaat. Atas kekurangannya Ibu memohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.